Selamat datang di kelas saya. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai mengelola media dan membuat konten. Nah, jadi kita mengelola media blog dan juga kita membuat konten-konten untuk blog lah, lebih kurang seperti itu ya. Nah, sebagai intermezzo ya, mungkin sebelumnya apakah Anda mungkin pernah mengenal orang ini ya? Siapa nih? Ya, ini adalah Raditya Dika ya. Dia adalah seorang entrepreneur dan juga artis ya, dan juga, stand up comedian dan juga produser ya, yang berasal dari seorang blogger gitu. Jadi dia awal mulanya terkenal itu karena blog. Nah, kalau ini siapa yang kenal? Ya ini adalah Arif Muhammad ya, yang dulu juga, sangat terkenal, awal mulanya memang dari Twitter ya, tapi sebenarnya dia juga adalah seorang blogger ya, dengan, username Pocong GG ya, Pocong G-nya 3. Nah, ini adalah, sekarang dia sudah jadi artis yang sangat terkenal dan juga jadi seorang vlogger juga ya, yang kaya raya ya, gitu. Dan awalnya itu juga dia dulunya adalah seorang vlogger. Nah, terus kalau yang ini apakah ada yang kenal ya? Nah, ini adalah Bena Kribo yang juga seorang entrepreneur dan juga kreativpreneur di bidang digital ya, yang juga terkenalnya awal mulanya adalah dari blog. Dan yang terakhir ya, mungkin ada kalau ada yang kenal ya dengan yang ini adalah Diana Rikasari ya, blogger fashion nomor satu Indonesia yang juga, karena popularitasnya sekarang akhirnya sudah menjadi desainer busana ya, kemudian desainer sepatu juga, kemudian juga penulis berbagai buku bestseller, se-Asia ya, dan ya kepopuleran dan ketenaran dan keberhasilannya itu juga berasal dari blog. Nah, dan mereka semua ini adalah beberapa orang yang sukses dari blog. Nah, dan ini adalah topik kita hari ini, yaitu tentang blog ya. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan blog? Nah, mungkin, kita sering sekali ya mendengar sehari-hari, apa sih blog? Kemudian kita sering juga mendengar ketika orang bermain ini ya, sosial media, di Instagram, terus di situ tulisannya blog pribadi, atau misalnya ketika dia pergi ke mana-mana dia bilangnya ngeblog gitu ya, atau misalnya ketika dia meliput, mau foto-foto dan dia sedang seorang blogger misalnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan blog ya? Nah, jadi blog adalah singkatan dari weblog, yang merupakan suatu bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting atau postingan pada sebuah halaman web. Dan untuk pembuatan kontennya, blog ini menggunakan keyboard untuk mengetikkan kata-kata dan kalimat. Kemudian dia juga menggunakan komputer untuk membuat konten, pengeditan, dan posting. Ya, jadi lebih kurang blog ini adalah konten yang secara umum berbentuk tulisan, kemudian diposting di sebuah halaman web ya, bisa jadi di sini karena dia biasanya blog ini diposting pada halaman, weblog yang gratisan ya, dengan berbagai platform. Salah satunya adalah blogger.com dengan double G ya, atau juga blogspot.com atau wordpress.com atau kompasiana.com atau squarespace.com dan lain-lain. Dan yang sering juga kita dengar adalah saudaranya ya, jadi saudaranya si blog ini adalah vlog ya. Yaitu video blog. Nah, jadi kalau blog itu mungkin lebih banyak ke tulisan, maka video blog itu atau vlog itu lebih banyak pada video, walaupun juga ada tulisan-tulisan juga di dalamnya gitu, tapi dia akan dominan video. Itu kegiatan blogging dengan menggunakan mediumnya video ya. Kemudian menggunakan perangkat seperti ponsel dan kamera untuk merekam dan menggunakan komputer untuk pengeditan dan posting. Jadi secara umum seperti itulah kira-kira definisi dari blog ya. Jadi aplikasi web. Isinya umumnya tulisan ya, apa saja, informasi kah, opini kah, insight kah, ulasan kah, review kah, diary kah, artikel pengetahuan kah, artikel yang tidak ada pengetahuannya kah, artikel penting kah, artikel tidak penting kah. Pokoknya dia umumnya berupa tulisan dan dimuat di blog. Dan kenapa dia jadi lebih banyak digunakan pada sharing informasi dibandingkan sosial media? Karena sosial media mungkin memiliki keterbatasan, seperti misalnya kayak jumlah karakter ya. Misalnya kayak kalau di Twitter cuma bisa 140 kata, 140 karakter huruf misalnya. Atau kalau di Instagram atau dan Facebook mungkin bisa hanya 1000 sampai 2000 kata misalnya maksimalnya, sedangkan kalau pada blog itu bisa sebanyak-banyaknya. Selain itu juga dia bisa share file ya, di mana sosial media lain mungkin tidak bisa share file. Kemudian dia juga selain itu juga bisa melengkapi semua fungsi sosial media lainnya, seperti kalau
Sosial media bisa share gambar, dia bisa share video, dia bisa share sound, dia bisa, tapi dia juga bakal bisa share file, dia juga bisa share, beragam link ya yang bisa diklik, sedangkan kalau di sosial media mungkin jarang sekali link yang bisa diklik ya, kecuali mungkin di Twitter. Seperti itu seperti itu. Makanya akhirnya walaupun sekarang sudah eranya YouTube, sudah eranya vlog, sudah eranya sosial media seperti Instagram, namun eksistensi blog ini tidak akan hilang ya, karena memang untuk informasi, kemudian untuk pengetahuan, umumnya orang masih menggunakan blog sebagai media sharing-nya. Dan ini adalah beberapa manfaat dari blog. Yang pertama adalah berbagi ilmu dan informasi seperti yang saya sampaikan tadi, di mana dengan adanya blog maka semua orang memungkinkan untuk bisa membagikan ilmu apapun dan juga informasi apapun kepada seluruh dunia. Ingat ya, seluruh dunia. Karena dia World Wide Web, ya WWW ya. Jadi tidak hanya orang lokal, tidak hanya orang sekelas, tidak hanya orang satu rumah ya yang bisa melihat, tapi seluruh dunia bisa melihat informasi yang dibagikan di blog. Kemudian sebagai catatan online, ini juga yang sering saya lakukan ya, menjadikannya sebagai catatan online. Kemudian yang ketiga adalah sebagai aktualisasi diri. Artinya nanti beberapa orang memang berusaha menunjukkan kemampuannya ya, berusaha menunjukkan eksistensinya, berusaha memperlihatkan kebolehannya ya dengan menggunakan berbagai media, salah satunya adalah blog. Misalnya kayak penulis cerpen ya, penulis ya akhirnya dia share karyanya sebagai bentuk aktualisasi diri, dia share-lah cerpen-cerpennya dan akhirnya dia terkenal misalnya, seperti itu. Kemudian menyalurkan hobi, ya, di mana memang banyak juga orang yang sampai sekarang memiliki hobi menulis dan juga sharing, ya. Maka blog adalah salah satu media yang paling tepat untuk dapat digunakan sebagai penyaluran hobi. Contohnya adalah misalnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang suka memasak, misalnya ya, itu mungkin bisa share bagaimana menemukan resep membuat ayam geprek yang wangi, misalnya ya, misalnya kayak menggunakan kencur sereh, misalnya menggunakan daun jeruk purut dan semacamnya. Nah, itu mungkin nanti akan dituliskan ya, resepnya apa saja, kemudian juga dapat dijelaskan di sana bagaimana step by step cara pembuatan atau pengolahan bahannya ya, sampai dia menjadi makanan yang utuh. Atau misalnya ada yang hobi, apalagi, berkebun misalnya ya, maka dia nanti bisa foto perkembangan tanaman dari biji sampai hari pertama, hari kedua, hari ke 100 seperti itu. Jadi kayak ada catatan perkembangan misalnya, itu bisa. Atau mungkin ada yang suka hobi, share informasi-informasi dan juga artikel-artikel keagamaan misalnya, kultum, ceramah ya, kandungan hadis ya, telaah-telaah, Alkitab misalnya. Itu juga bisa dibagikan dan dituliskan di blog misalnya. Atau ada yang hobi apalagi, misalnya hobi fashion ya, suka OOTD nih, nanti dia tinggal foto lalu tinggal upload ke blog, maka seluruh dunia akan bisa lihat dan apresiasi, cara dia berpakaian atau bergaya misalnya. Nah, jadi pokoknya intinya menyalurkan hobi lah. Jadi dia adalah sebuah media yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mempublikasi apapun. Dan mungkin itu pula ya, jadi ya salah satu risikonya ya, di mana akhirnya ada orang yang melakukan sharing informasi yang kurang baik atau yang mengupload video-video yang tidak senonoh misalnya ya, memang ada ya kejadian. Itu mungkin resiko, tapi ya kalau kita tentunya akan menggunakannya dengan baik untuk share yang baik-baik juga. Kemudian manfaat lainnya adalah untuk mendapatkan uang, karena dari blog ini nanti akan ada iklan-iklan ya yang disediakan oleh Google misalnya, maka kalau diklik tentu dia akan menjadi uang. Atau misalnya kalau ada mungkin sudah populer ya, sudah terkenal, maka bisa jadi dia ditawarkan oleh suatu brand atau mungkin ada kerjasama kolaborasi dengan aneka produk, akhirnya dia nanti dibayar ya untuk endorsement, nanti bikin ulasan dan sebagainya gitu di blog. Kemudian manfaat lainnya adalah eksistensi ya, jadi banyak sekarang orang membuat blog itu untuk eksis ya, untuk terkenal. Kemudian ekspresi ya, karena mengekspresikan diri itu adalah penyembuhan. Expressing is relieving. Jadi kalau ditahan-tahan ya, apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang dipikirkan, kalau semuanya ditahan dan dipendam, maka dia akan jadi suatu masalah. Maka dengan menuliskannya atau mengekspresikannya lewat blog, baik berupa tulisan maupun gambar ya, maka tentunya akan melegakan. Kemudian menurunkan stres maupun gangguan mental lainnya ya, karena sharing is healing. Karena berbagi itu menyembuhkan gitu. Jadi kalau misalnya kita sakit hati ya, kita ceritakan ke satu teman maka itu tentunya akan berkurang sedikit. Kemudian kita ceritakan ke 5 teman lainnya maka akan semakin berkurang, semakin berkurang. Ketika sudah kita ceritakan sakit hati kita itu ke 25 orang, maka nanti tanpa sadar kita tidak akan merasa sakit hati lagi.
Ya, karena sudah lega, karena sudah banyak yang mendengarkan, gitu. Begitu juga dengan menggunakannya pada blog, ya maka kita share, kita cerita di blog misalnya, maka nanti secara perlahan mungkin akan sembuh sendiri gitu, kayak kalau misalnya ada sakit hati dan semacamnya. Kemudian mendapatkan produk atau jasa gratis atau endorsement ini tadi sudah ya, kemudian promosi berbagai campaign, misalnya kayak hari, kesehatan nasional misalnya, kita bisa share informasi tentang kesehatan, atau hari, air misalnya, hari sampah, hari HIV gitu. Nah, itu bisa kita, ikut berpartisipasi dalam promosi campaign ataupun mau mengedukasi masyarakat dengan informasi-informasi yang benar, seperti itu. Nah, kemudian, selanjutnya bagaimana caranya untuk membuat blog ya? Secara umum, untuk membuat blog itu ada 5 ya caranya. Yang pertama adalah registrasi akun ya. Ini adalah pembuatan akunnya, di mana mungkin, karena yang saya akan ajarkan adalah cara membuat blog dengan menggunakan blogger.com atau platform blog dari Google, maka tentunya yang harus Anda miliki adalah akun Google atau akun Gmail ya. Kemudian memilih judul dan URL alamat. Setelah kita login menggunakan akun tertentu, maka kita bisa memilih judul apa yang kita mau untuk blog kita, kemudian apa URL atau address yang mau kita tentukan untuk blog kita. Selanjutnya adalah memilih template ya. Jadi setelah kita mengerjakan yang sebelumnya, maka selanjutnya kita pilih tampilannya, kemudian kita tambahkan widget atau gadget atau aksesoris, baru kita isi artikel atau kontennya ya. Jadi isinya sebenarnya tidak hanya artikel sih, boleh juga selain tulisan ditambahkan gambar ya, foto atau poster, kemudian juga bisa ditambahkan dengan video ya, dengan menggunakan, fitur yang ada pada YouTube untuk share ya, atau juga bisa bahkan di-upload manual gitu, gambar dan juga videonya. Baik, mungkin demikian saja ya untuk pengantar dari pertemuan kali ini. Untuk tutorialnya akan saya, berikan pada video yang berbeda supaya untuk mempermudah Anda dalam memilih, topik yang ingin dipelajari tutorialnya, gitu. Jadi akan saya pecah-pecah menjadi beberapa bagian. Mudah-mudahan ini berguna ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa nanti di akhir pertemuan ini bisa Anda kerjakan tugas ini sebagai bentuk, pengayaan ya, karena Anda telah memahami yang telah saya sampaikan. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan terima kasih.